Sekali-sekali kasih Pak Oga duluan. Ya, Pak Bupati dulu. Ada dari Polres itu ada Pak Rido dengan dari polisi dan jaksa. Dari polisi itu Pak jaksa Pak, jaksa Kejari Maluku Tengah. Oke. Kemudian sekaligus pidato Ketua Majelis DPR Pusat. Penjabat Bupati Maluku Tengah yang dalam berbagai kesibukan yang hari ini harus hadir di Jakarta, tetapi karena sidang ke-39 mengambil ruang dan waktu bagi kami. Terima kasih Pak. Pimpinan dan anggota DPRD Maluku Tengah yang berkesempatan hadir hari ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kapolres Maluku Tengah, Bapak Kejari Maluku Tengah yang diwakili, dan Dim 1502, Komandan Brigif 27 Nusa Indah, Komandan 731 Kabaresi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir, Kepala Lapas Kelas 2B Masohi, Ketua dan Pengurus FKUB Maluku Tengah, Ketua MUI Maluku Tengah, Pastor Kepala Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi, Ibu Kepala Bagian Bimas Kristen Kantor Agama Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan gereja denominasi yang tergabung dalam FKGM, Bapak Sekretaris Klasis bersama anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Masohi, Ibu Pendeta Desi Tuasela yang telah menyampaikan firman yang sangat menginspirasi kita dalam persidangan yang ke-39, yang kami hormati juga Penatua Arina Huwai sebagai liturgos, para sekbid dan staf kantor klasis, Kepala Wilayah Kecamatan Amahai, Kota Masohi, TNS, Teluk Elpa Putih, dan Elpa Putih, Ketua AMGPM Daerah Masohi, Pengurus CPPK Dr. JB Sitan Allah Cabang Masohi, Bapak Ibu Kepala Desa Raja Negeri yang berkenan hadir, Badan Pembantu Tingkat Klasis Tim Balitbang Tim Verifikasi, Ketua Panitia Pembangunan Kantor Klasis, Ketua Panitia Baku Dapa Anak Remaja Sinode GPM, Tim Pastoralia, para Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, Calon Pendeta, Mahasiswa UKSW, Penatua Diaken, Pensiun Pendeta, Duta Klasis GPM Masohi, Kepala Dusun Sion dan undangan lainnya, peserta sidang yang saya hormati dan saya kasihi, panitia pelaksana sidang ke-39 Klasis GPM Masohi dan seluruh warga jemaat GPM Sion yang diberkati Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Dengan merendahkan diri kepada Allah di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja, marilah kita memanjatkan puji dan syukur, sebab hanya karena kasih-Nya yang memelihara dan menuntun kita dalam pelayanan melewati berbagai tantangan dalam pergumulan tahun 2022, sehingga kita diizinkan Tuhan untuk memasuki tahun pelayanan 2023 untuk terus berkarya dan melayani. Sebagai gereja kita bersyukur pula karena kita diberi kesempatan untuk melaksanakan agenda gereja di klasis ini, yaitu pelaksanaan MPPD AMGPM Daerah Masohi, Raker YPPK Cabang Masohi, sidang-sidang jemaat di 38 jemaat. Kami telah menyelesaikan dengan baik. Hari ini adalah hari yang disediakan Tuhan untuk kita menggelar momen yang kudus, yaitu sidang ke-39
Klasis GPM Masohi di Jemaat GPM Sion. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, pada perhelatan sidang ke-39 Klasis GPM Masohi, kita harus berani dan terbuka melakukan evaluasi bersama atas gerak dan dinamika pelayanan bersama di tahun 2022. Dan di tahun 2023, dalam sidang yang terhormat ini, kita kembali akan mendesain gerak pelayanan Klasis GPM Masohi agar lebih strategi lewat program pelayanan, anggaran pendapatan dan belanja, serta rekomendasi yang bertumpu pada Renstra Klasis GPM Masohi. Dalam proses evaluasi itu, maka bangunan fondasi konsolidasi mesti harus kita perkuat. Ruang-ruang integrasi perencanaan untuk mengakses pelayanan bersama harus memberi jawab terhadap problematika real yang dihadapi klasis dan jemaat-jemaat sebagai respon terhadap dinamika perubahan. Hal ini mesti menjadi agenda yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain itu penataan kelembagaan dan konsolidasi sumber daya umat untuk mendorong inovasi pelayanan harus dijadikan dasar pijak untuk terus kita kembangkan. Konsolidasi perspektif dalam berbagai ide dan gagasan bersama harus kita arahkan. Pengembangan pelayanan sebagai bentuk keberpihakan gereja pada kehidupan mesti menjadi gumulan serius kita di klasis dan jemaat-jemaat. Oleh karena itu, penyiapan infrastruktur pelayanan, perbaikan tata kelola keuangan, pengawasan dan pengendalian adalah aspek fundamental yang perlu terus kita benahi. Dengan demikian, capaian-capaian pelayanan pada tahun 2022 menjadi tumpuan yang kuat bagi pengembangan pelayanan yang lebih strategi ke depan. Kita telah mengembangkan manajemen sistem informasi pelayanan terintegrasi menuju GPM 1 data. Saya mengajak kita semua sebagai para pelayan untuk semester pertama ini. Kita akan merampung seluruh data MSIP pada semester pertama. Dan kita kembangkan pelayanan berbasis data dengan ketersediaan data yang valid. Dengan data yang valid, layanan kita menjadi kerja-kerja terukur, terencana, dan tersistematis. Kami memberi apresiasi bagi jemaat GPM Masohi dan jemaat GPM Makariki. Kita memberikan apresiasi bagi jemaat GPM Masohi dan jemaat GPM Makariki dalam data MSIP Bapak Bupati dan juga Ibu Wakil Ketua. Capaiannya ada pada 95 dan 91% dan sisanya ada pada 90%, dan kita akan berkomitmen pada semester 1 ini kita menyelesaikan seluruh data MSIP kita. Kami mencermati Klasis GPM Masohi dalam gumulan pelayanan tahun 2022 dihadapkan dengan begitu banyak tantangan dan hambatan, namun kita bisa melewatinya bersama. Ini memberi penegasan bahwa Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja Persama Luku terus berkarya memelihara Gereja Persama Luku dalam seluruh pergumulan bersama pelayan dan umat. Dan oleh karena itu kesadaran akan tugas pelayanan dan kesaksian yang kita laksanakan dalam sikap kerendahan hati bersandar pada Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan yang berlangsung di GPM dalam konteks multikultural dan medan gumul beragam adalah panggilan iman dan bukan tanpa tantangan dan tanpa hambatan. Oleh karena itu membutuhkan komitmen dan integritas terhadap panggilan bersama sebagai hamba dan pelayan. Bapak Ibu hadirin, persidangan yang kita gelar saat ini dilaksanakan pada Minggu Sengsara ke-5. Rasa syukur dan sukacita yang sungguh-sungguh dirasakan sebab tangan Tuhan yang hebat itu selalu memelihara dan melindungi, serta menyertai gerak pelayanan bersama di Gereja Persama Luku yang ada di Maluku dan Maluku Utara, terkhusus untuk 38 jemaat di Klasis GPM Masohi di bumi Pahamau Nusa bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan di bumi Sakamese Nusa bersama pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Hadirin sekalian, sidang yang kita gelar dengan tema tahun 2022-2025, beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Kita telah menjalaninya dengan kesadaran membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi kualitas hidup bersama di tengah pergumulan menghadapi berbagai problematika. Antara lain bencana alam, non-alam, krisis ekonomi, transformasi digital. Di tahun 2023 ini kita akan melanjutkannya. Kita akan bergerak maju dengan memperkuat gereja dan membangun demokrasi hidup yang bersama berkelanjutan di tengah perubahan zaman.
Kiranya tema dan subtema ini menjadi inspirasi teologis dalam rangka berjalan bersama mewujudkan visi dan misi GPM dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa. Hadirin yang kami kasihi, kita akan mengevaluasi seluruh keputusan yang telah ditetapkan di tahun 2022 dan menetapkan berbagai keputusan di tahun 2023 dalam arak-arakan bersama Gereja Bersama Luku di tengah problematika gereja, bermasyarakat, berbangsa. Dan kita akan mengakhiri perjalanan 5 tahun kedua PIPRIP GPM 2016-2015. Selanjutnya akan merencanakan bersama arah pengembangan pelayanan 10 tahun berikutnya 2025-2035. Menuju 1 abad dan arah pengembangan kelas GPM Masohi menuju 1 abad, kita terus menggaungkan gerakan 3M, menanam, melaut, dan memasarkan. Sebagai bentuk membangun ketahanan pangan umat dan masyarakat, kebun-kebun jemaat yang ada di jemaat-jemaat harus dikelola dan diberdayakan. Jemaat-jemaat yang di bagian pesisir dengan segala potensi yang terkadang dialami hendaknya dijadikan sahabat, bukan ancaman. Laut dalam kosmologi orang Maluku telah dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan pulau-pulau untuk kehidupan yang berkelanjutan. Bapak Bupati dan juga Ibu Wakil Ketua, dalam komitmen untuk menuju GPM 1 abad, ada persembahan tanah dari negeri Waraka 2 hektar dan juga 7 hektar dari Nulutetu yang akan digunakan untuk menunjang pangan di tengah-tengah Kabupaten Maluku Tengah. Ibu Wakil Ketua, Bapak Bupati, dan hadirin, hari ini kelas GPM Masohi dalam mempersiapkan kapasitas warga gereja untuk peningkatan sumber daya manusia akan melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian bersama dengan SMK Negeri 4 Maluku Tengah tentang pendidikan, pelatihan, peningkatan sumber daya manusia. Penandatangan ini menjadi komitmen Gereja Bersama Luku dalam aksentuasi pelayanannya, memberi perhatian serius dan sungguh-sungguh kepada pembangunan sumber daya manusia di jemaat-jemaat yang ada di klasis GPM Masohi. Kami berharap para pelayan dan umat di klasis ini tanggap dan sigap merespons dan menindaklanjuti kerjasama ini, sebab sulit kita mengakses perubahan jika tidak ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Melengkapi perjalanan pelayanan bergereja di klasis ini, perlu kami sampaikan beberapa hal yang mesti mendapat perhatian dalam perencanaan penetapan arah bergereja di klasis ini. Yang pertama, tetaplah pada kesetiaan dan panggilan sebagai para pelayan dan umat dalam menjalankan misi Allah untuk berfokus pada penguatan keluarga demi peningkatan spiritualitas keluarga. Menjadi gereja yang kuat haruslah bersumber pada spiritualitas iman, spiritualitas Kristen yang dibangun melalui keluarga. Semua segmen bina SMTPI, katekisasi, angkatan muda, laki-laki, perempuan, warga gereja senior, warga gereja profesi haruslah berkontribusi bagi penguatan spiritualitas keluarga. Karena itu sangatlah penting melaksanakan bina keluarga sebagai basis pembinaan umat yang dimaknai sebagai tempat berlangsungnya karya penyelamatan Allah. Yang kedua, sebagai pelayan khusus mesti meningkatkan kemampuan untuk memahami regulasi gereja sebagai sandaran untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, sehingga semakin menolong kita dalam melaksanakan tanggung jawab di berbagai aras pelayanan gereja teristimewa di klasis dan jemaat. Oleh karena itu, sebagai perangkat pelayan, kita tidak ada tawaran lain. Kita harus menguasai dan memperlakukan secara tepat seluruh regulasi gereja yang adalah tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Kita mesti memastikan bahwa seluruh gerak pelayanan telah seirama dengan seluruh regulasi dan agenda gerejawi yang telah kita putuskan. Dengan demikian, kita harus punya keberanian untuk mengevaluasi dan terus menata panggilan kita untuk menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas bersama di gereja ini. Bertalian dengan itu, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan pemekaran klasis Masohi, klasis Kairiatu menjadi pelembagaan klasis Seram Selatan sebagaimana keputusan persidangan sinode. Maka sampai saat ini panitia pemekaran masih terus bekerja dan membuat kajian secara komprehensif dengan berbagai pertimbangan filosofis, ekonomi, dan sosial politik agar keputusan pelembagaan klasis ke depan tidak berdampak yang merugikan kepentingan gereja dan juga masyarakat. Yang ketiga,
Klasis GPM Masoi saat ini sedang berusaha menyelesaikan pembangunan kantor klasis. Dengan pertolongan Tuhan, direncanakan akan diresmikan pada tahun ini. Untuk itu, butuh dukungan seluruh potensi warga jemaat dan juga kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk memberi perhatian juga bagi penyelesaian kantor klasis. Kami mendorong warga jemaat untuk bersama-sama menyiapkan gedung kantor klasis yang akan digunakan sebagai sekretaris kegiatan Badar Sinode GPM tahun 2024 untuk menyelesaikan pembangunan dan peresmian kantor klasis guna agenda Badar tahun 2024. Kami yakin kami tidak bekerja sendiri. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Bapak Bupati ada bagi kehidupan bersama kita. Ibu Wakil Ketua, untuk pelaksanaan Badar Sinode GPM Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah lewat Bapak Bupati telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan Badar tingkat Sinode. Hal ini diimplementasikan lewat penunjukan beberapa staf di pemerintah untuk bergabung bersama sebagai panitia pelaksana, dan untuk hal ini kami telah berkoordinasi dengan Bapak Ketua Sinode. Memberi apresiasi yang sungguh kepada Bapak Bupati, dan ini sekaligus menjadi informasi kepada Ibu Wakil Ketua yang bertanggung jawab untuk Departemen PTPU. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan apresiasi kepada Bapak Bupati karena dengan tanggung jawabnya sekaligus menunjukkan beberapa staf untuk bergabung di dalam struktur kepanitiaan. Yang keempat, GPM Masoi harus berupaya menata dirinya dalam gerak pelayanan di gereja, tapi juga bersama pemerintah, melakukan pelayanan bersama kepada warga jemaat yang adalah warga bangsa dan warga Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu, kami butuh perhatian Bapak Bupati terkait dengan peningkatan kualitas generasi bangsa negara yang dibina pada Lembaga Pendidikan Dr. JB Sitanala. Bapak Bupati, kami butuh intervensi kebijakan terhadap penambahan guru pada sekolah-sekolah IPPK yang kurang tenaga guru. Bu Wakil Ketua, Bapak Bupati dan hadirin sekalian, sebagai gereja yang bergumul dengan kehidupan yang juga adalah juga warga masyarakat, Klasis GPM Masoi juga memberi perhatian serius terhadap kehidupan warga masyarakat yang ada di Pulau TNS. Dalam kemitraan bersama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, kami mengharapkan ada perhatian dan pendampingan bersama untuk masyarakat TNS yang ada di pulau. Ada kehidupan yang menjanjikan untuk keberlangsungan kehidupan keluarga di sana. Di sana ada orang-orang yang hidup karena potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Di Pulau TNS yaitu hasil laut dan darat begitu berlimpah dan juga wisata alamnya luar biasa, Bapak Bupati. Hemat kami adalah aset pemerintah. Karena Kabupaten Maluku Tengah adalah bagian dari warga masyarakat TNS. Tapi sangat disayangkan, sentuhan pembangunan berupa akses pendidikan, kesehatan, dan penerangan jauh dari apa yang diharapkan. Dalam kondisi yang serupa kami juga ingin meminta perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terhadap status negeri Tonetana yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Kami butuh perhatian pemerintah. Kami berterima kasih, bersyukur atas kepedulian Bapak Bupati untuk hadir di Tonetana. Semoga dengan kehadiran Bapak Bupati, perjuangan pergumulan panjang oleh saudara-saudara kita di Tonetana menjadi harapan yang gemilang untuk kehidupan berlangsungnya kesejahteraan. Yang kelima, tahun 2023 disebut sebagai tahun politik menuju pesta demokrasi tahun 2024. Di mana akan dilaksanakan pemilu kada secara serentak sesuai agenda yang telah ditetapkan untuk memilih DPR, DPD, RI, DPRD, Kabupaten, Kota, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bupati. Kami berharap kita semua tetap bersikap kritis terhadap realitas politik bangsa. Mari kita kembangkan etika politik yang santun dan demokratis. Dalam kaitan itu pula, kami perlu ingatkan pentingnya memiliki kecerdasan politik sebagai warga bangsa yang juga adalah warga gereja. Dalam kaitan itu perlu juga kami menyampaikan kepada Bapak Bupati, masyarakat negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpa Putih, sampai saat ini belum ada kejelasan tentang status mereka dan tidak ada ketentuan yang tepat untuk pemilu kada 2024.
apakah mereka akan menggunakan hak pilih mereka sebagai warga bangsa dan negara ini. Untuk hal ini, kami tidak henti-hentinya mengingatkan seluruh pelayan dan juga kita semua yang hadir agar membangun sikap setia, jujur, rendah hati, bekerja bersama dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab di tengah panggilan bergereja dan masyarakat. Ibu Wakil Ketua, Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, dalam momen yang penting ini bersama di tahun 2024 yang mana akan dilaksanakan juga pemilihan Majelis Jemaat periode 2025-2030. Kami patut mengingatkan sejak dini agar energi kita juga mesti diarahkan kepada proses dan tahapan persiapan dan pemilihan dimaksud. Proses dan tahapan ini mesti menjadi pergumulan dan topangan bersama. Tak henti-hentinya, kami akan terus mengingatkan, bekerja dengan segala dinamika haruslah dipandang dan dihidupi sebagai panggilan iman. Hal ini tidak boleh berhenti untuk digumuli dan diperjuangkan. Pada situasi tertentu, tidak ada pilihan lain selain terus berupaya membangun gereja yang kuat di tengah berbagai perubahan zaman yang menantang dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Teruslah menjadi gereja yang memelihara hubungan orang saudara dengan menghadirkan damai dan cinta di bumi paham manusia dengan membangun relasi antar agama dan denominasi gereja-gereja yang lain. Di akhir pidato ini, dengan kesadaran sungguh bahwa yang kami lakukan dalam tanggung jawab bersama sebagai Majelis Pekerja Klasis GPM Masohi jauh dari kesempurnaan, jauh dari harapan Bapak Ibu, jemaat dan para pelayan. Oleh karena itu kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Kami hanyalah alat yang kecil dan terbatas. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama dalam meningkatkan tanggung jawab pelayanan di jemaat-jemaat dan Klasis GPM Masohi selama kurun waktu 1 tahun ini. Secara khusus dalam kaitan dengan pelaksanaan sidang klasis, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Persan Maluku yang memberikan banyak perhatian, bimbingan, pendampingan, arahan bagi kami di klasis dan jemaat-jemaat. Dan banyak untuk seluruh pendampingannya. Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode. Terima kasih banyak untuk Bapak Bupati. Kami memberikan apresiasi sekali lagi kepada Bapak dengan sungguh-sungguh telah mengabdi dan telah melakukan pengabdian dan kepedulian bagi kemanusiaan. Saudara-saudara kami di Kariu telah kembali pulang ke tanah leluhur mereka. Terima kasih Bapak. Untuk Kariu ini, saya tahu Bapak Bupati punya pergumulan pribadi, bahkan juga psikisnya sangat terganggu untuk hal ini. Dan banyak untuk Bapak, untuk semua kepedulian terhadap kemanusiaan. Kami pula ingin menyampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara kita yang Muslim, yang pada waktunya akan menjalankan ibadah puasa. Tuhan memberkati seluruh ibadah yang akan dilaksanakan dalam puasa Ramadan 1444 Hijriah. Dan salah satu agenda yang akan dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, MTQ, Klasis GPM Masohi dan seluruh umat siap mendukung pelaksanaan MTQ. Dan juga Bapak Bupati, jangan lupa safari Ramadan karena safari Natal telah dilakukan bagi kami umat Kristen di Maluku Tengah. Terima kasih untuk pimpinan OPD, terima kasih untuk pimpinan DPRD dan anggota, bahkan juga pimpinan OPD yang telah membantu bersama dalam pelayanan bersama di klasis, bahkan juga bagi pimpinan DPRD dan juga anggota telah memberikan sumbangan bagi pembangunan kantor klasis. Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desi yang telah menyampaikan firman Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kami di tengah-tengah minggu sengsara, tetapi kami bersyukur. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada Penatua Ari. Terima kasih kepada para pendeta, usibu, adik kakak, mahasiswa, bahkan juga calon pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, dan paling banyak-banyak. Terima kasih, terima kasih. Bersama dengan seluruh badan pembantu. Bahkan juga tim telah melakukan tanggung jawab
untuk melayani gereja Persama Luku. Semua pengabdian, semua loyalitas, kerja keras yang dilakukan. Kami percaya Tuhan sumber kepala gereja tidak pernah menutup mata dari seluruh keletihan dan kelelahan, bahkan pengorbanan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami menyampaikan terima kasih kepada Tuan dan Nyonya Rumah, panitia pelaksana persidangan klasis, yang telah bekerja bersama membantu Majelis Pekerja Klasis Dangke Palembanya untuk seluruh jemaat GPM Sion yang sudah berlelah bagi pekerjaan ini. Semoga Tuhan menolong dan memberkati segala tugas pelayanan bersama kita. Dan akhirnya dengan segala hormat kami sampaikan kepada MPH Sinode Gereja Persama Lukup bahwa sidang ke-39 kelas GPM Masohi siap digelar. Dan kami meminta kesediaan Ibu Wakil Ketua Sinode GPM untuk berkenan memberi arahan sekaligus membuka dengan resmi sidang ke-39 kasus GPM Masohi pada waktunya. Dan pada saatnya pula berkenan kepada Bapak Bupati Maluku Tengah untuk memberikan sambutan pada waktunya. Ingatlah selalu moto kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih, selamat bersidang, Shalom. Arahan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-39 klasis GPM Masohi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah, yang kami hormati dan kasihi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati dan kasihi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang berkenan hadir yang mewakili, pimpinan OPD dalam lingkup Setda Maluku Tengah yang kami hormati dan kasihi, Ibu Pendeta Dr. Desi Tuasela MC, pelayan kebaktian di hari ini yang kami hormati dan kasihi, Ibu Bapak pimpinan kecamatan dalam lingkup wilayah kecamatan, wilayah pelayanan klasis GPM Masohi yang kami hormati, para sekretaris bidang dalam lingkup klasis GPM Masohi bersama dengan Badan Pembantu Pelayanan, pengurus YPPK Dr. JB Sitanala Cabang Masohi yang kami hormati, pengurus Angkatan Muda GPM Daerah Masohi yang kami hormati, para kepala sekolah Kristen YPPK dalam lingkup wilayah pelayanan klasis GPM Masohi yang kami hormati, rekan-rekan ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan juga para calon pendeta seklasis GPM Masohi yang kami kasihi, peserta sidang ke-39 klasis Masohi yang kami hormati dan kami kasihi, majelis jemaat GPM Sion, para undangan yang tidak sempat kami sebut satu persatu, yang hadir dalam pembukaan persidangan ini, yang saya muliakan dan tidak lupa sama sekali kakak-kakak kami senior, para pendeta emeritus yang berkenan hadir, panitia pelaksana sidang ke-39 klasis GPM Masohi yang kami hormati, ibu bapak warga jemaat sekalian yang kami cintai. Marilah kita persembahkan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, Kepala Gereja,
Sebab di tengah dinamika masalah dan tantangan bergereja dan problem-problem bencana ekologis yang masih terjadi di hamparan kepulauan nan indah ini, kasih-Nya tetap kita alami dan cintanya memelihara kita. Tangannya tetap memeluk sehingga kita aman di tengah hamparan laut maha luas ini. Laut pulau sebagai konteks gumul GPM, desa kota sebagai lokus hidup jemaat-jemaat, pesisir, pegunungan, pelosok pedalaman sebagai sakramentum Tuhan meyakinkan kita bahwa dalam irama dan dinamika alam pun Tuhan menyatukan kita sehingga lautan adalah simbol tangan Tuhan yang memeluk kita menjadi satu. Sebab itu kesatuan gereja adalah sesuatu yang berharga dan harus pula dirawat di jemaat-jemaat sebagai wujud kesatuan yang tidak mudah diputuskan dan dilepaskan, tidak mudah dihancurkan dan dipisahkan. Karena sebagai gereja, kesatuan di antara kita didasarkan pada kesatuan Allah sebagai Allah yang esa, Allah yang satu dan tidak terbagi-bagi. Pada perspektif itu, saatnya kita menjadikan kemitraan-kemitraan jemaat-jemaat lebih fungsional, inovatif dan kreatif. Karena jemaat-jemaat GPM dengan sendirinya sudah menjadi kekuatan spiritual, sosial, dan ekonomi. Hadirin yang kami hormati, sebagai kekuatan spiritual, jemaat-jemaat GPM merupakan persekutuan iman yang terbuka atau inklusif membangun tatanan keagamaan yang pluralis di tengah konteks Maluku Utara dan Indonesia yang multikultural. Di jemaat-jemaat kita, suasana pembinaan iman terbangun melalui semua bentuk pelayanan gereja yang perlu terus dibina agar berlangsung sesuai dengan ajaran dan tradisi iman GPM sebagai gereja Protestan yang bermisi di tengah konteks laut pulau itu. Karena itu para pelayan perlu menaruh perhatian yang serius terhadap bentuk-bentuk pembinaan umat dan pelayanan GPM guna mendorong kemandirian jemaat bersaksi, bersekutu, dan melayani sebagai gereja Protestan Maluku. Dalam konteks sosial dan ekonomi, jemaat-jemaat GPM ada pada mata rantai sosial ekonomi yang harus dihubungkan. Perlu juga ada mata rantai yang dibuat secara sengaja dan terencana melalui strategi kemitraan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia pedesaan, kualitas ekonomi rumah tangga, jaringan pemberdayaan di berbagai bidang, literasi budaya lokal, jaringan advokasi masyarakat dan kebijakan publik, komunikasi politik dan pembinaan demokrasi warga, daya dorong pelestarian bumi sebagai sakramentum Tuhan. Dengan melihat pada potensi jemaat-jemaat atau klasis yang ada, baik dari sisi sumber daya umat atau warga gereja profesi, maupun sumber daya alam ekonomi, sehingga program kemitraan internal gereja yang harus dikedepankan dengan turut melibatkan komponen gerejawi lainnya. Misalnya Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku sebagai kekuatan gereja ini. Di sisi lain, klasis-klasis pada satu wilayah sudah harus mengintegrasi dirinya melalui koordinator klasis untuk memainkan peran tersebut sambil mendorong interkoneksi dengan klasis pada wilayah lain. Klasis GPM Masohi adalah salah satu klasis koordinator di Maluku Tengah yang selama ini menurut pantauan kami telah memainkan peran yang strategis dengan sangat baik. Hadirin yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan, sidang gerejawi dalam masa sinode 2021-2025 ini dilaksanakan dalam semangat teologis pada tema "Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang",
dan kerjakanlah keselamatan. Dan pada subtema kita adalah memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Artinya, GPM diminta untuk melaksanakan amanat misi damai sejahtera sambil menumbuhkan pengharapan yang kuat dalam hidup umat, serta memperkuat gereja melalui peran nyata umat mendukung tiap bentuk amanat pelayanan gereja. Sembari memperkuat masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan hak demokrasinya di tengah arus perubahan demokrasi lokal maupun nasional. Di tengah dinamika perkembangan dan perubahan zaman, GPM harus bisa menjawab tantangan era baru, yakni era digitalisasi melalui strategi pemberitaan Injil di atas dasar kebenaran dan perilaku etis Injili, supaya keutuhan dan keharmonisan hidup antar masyarakat dan antar umat beragama tidak retak karena hoaks dan ujaran kebencian. Hadirin yang kami hormati, kita sudah bersama-sama menetapkan langkah-langkah terukur untuk membenahi sistem bergereja di satu sisi, tetapi juga bentuk respons gereja atas kebutuhan internal dan tantangan eksternalnya. Itulah sebabnya kami perlu mengingatkan kita secara bersama-sama untuk beberapa hal yang penting dalam sidang ini, yaitu yang pertama, menjadikan data sebagai basis analisis kebutuhan pelayanan gereja. Sebab itu perlu usaha bersama memutakhirkan database melalui aplikasi MSIP, sebab data-data itu penting untuk menyusun dokumen perencanaan baru melalui PIPRIP 2025-2035. Sebuah PIPRIP yang mempersiapkan dan membawa GPM masuk ke satu abadnya di tahun 2035 yang akan datang. Hal yang sama pun diharapkan pada aplikasi pengelolaan BMG dan nanti pada aplikasi e-program Moneva dan e-budgeting GPM. Saya kira penekanan yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis Pekerja Klasis dalam pidato tadi untuk dalam semester pertama, jemaat-jemaat seklasis ini harus menyelesaikan MSIP itu adalah sesuatu yang penting sekali. Sebab dengan data yang lengkap, kita bisa mendesain seluruh strategi pelayanan yang justru menjawab seluruh kebutuhan dan permasalahan jemaat-jemaat. Data sangat berguna. Yang kedua, tingkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap semua bentuk pelayanan gereja dengan memaksimalkan peran badan pembantu pelayanan di klasis dan di jemaat-jemaat. Beberapa langkah strategi ke arah itu adalah mengorganisasi potensi warga gereja profesi guna membantu program utama pada sektor pendidikan dan ekonomi. Pengawasan dan pembinaan internal terhadap manajemen program dan keuangan gereja harus dijadikan prioritas kepemimpinan dan pelayanan di jemaat, klasis, dan sinode. Dan jika ini dilaksanakan secara baik, kita dapat menumbuhkan terus rasa memiliki dan rasa keterpanggilan kita terhadap misi Tuhan di gereja ini. Yang ketiga, sebagai bentuk kesiapan gereja mengantisipasi perubahan konstelasi ekonomi nasional dan global, serta komitmen untuk memelihara ekosistem melalui usaha ekonomi yang ramah lingkungan, kami berharap agar GKM yang meliputi gerakan keluarga menanam, keluarga melaut, dan keluarga memasarkan tetap diimplementasi sebagai gerakan gerejawi, supaya setiap rumah tangga jemaat kita tangguh secara ekonomi. Sejak tahun 2021 yang lalu pada tanggal 11 September telah dicanangkan GKM itu kiranya ini tidak hanya menjadi brand yang tren disebut-sebut dalam pidato-pidato gerejawi, tetapi harus diimplementasikan dalam program-program nyata di jemaat-jemaat dalam seluruh wilayah pelayanan kita. Mengantisipasi situasi dan kondisi konstelasi ekonomi secara nasional
tapi juga internasional yang akan kita hadapi di depan. Supaya keluarga-keluarga kita tangguh dalam dan secara ekonomi. Yang keempat, peliharalah keseimbangan ekosistem dengan menggalakkan program-program yang berpihak kepada bumi sebagai sakramentum Tuhan dan perut bumi sebagai rahim ilahi, tempat hidup semua makhluk dan potensi kekayaan di dalam perut bumi. Untuk itu tumbuhkan jaringan advokasi secara meluas supaya kita bisa mendapatkan dampak positif dari semua upaya pengelolaan potensi sumber kekayaan alam dengan tidak meninggalkan beban kepada anak cucu kita. Di sisi lain, tumbuhkan partisipasi masyarakat setempat atau lokal responder pada kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi, sambil kita galakan partisipasi bersama gereja, baik untuk kita di Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga saudara-saudara kita di pulau-pulau lainnya. Kami harus menyampaikan terima kasih sebagai gereja ini kepada yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah yang memiliki perhatian dan kepedulian yang sangat-sangat luar biasa kepada warga jemaat kami, tapi juga warga masyarakat Bapak di Kariu, di Maluku, di Pulau Haruku, atas dukungan dan perhatian yang luar biasa itu. Saudara-saudara kita telah kembali pulang, tetapi itu bukan berarti masalahnya selesai. Masalah-masalah yang akan mereka hadapi juga cukup banyak. Karena itu kiranya kita semua bersama-sama bergandeng tangan sebagai gereja dengan pemerintah untuk terus memberdayakan mereka supaya mereka juga bisa bangkit dan kembali hidup dalam kondisi dan keadaan yang jauh lebih baik ke depan. Terima kasih juga kepada aparat keamanan baik Polres Maluku Tengah, tapi juga Danyon ya, dalam seluruh dukungan dan perhatian untuk memberikan pengamanan kepada saudara-saudara kami di sana. Kami berharap supaya mereka juga bisa menikmati suasana aman dan damai. Yang kelima, jaga keutuhan dan solidaritas gereja sebagai satu tubuh Kristus. Sebab itu hindari pemahaman sempit, unit sentrisme, sektoralisme, jemaat sentrisme, dan hiduplah dalam kesatuan satu dengan lainnya sesuai fungsi yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pada awal tahun ini ada pemekaran dan pelembagaan jemaat, yakni Jemaat GPM Somlaki menjadi 3 jemaat, yaitu Jemaat GPM Somlaki, Jemaat GPM Damai, dan Jemaat GPM Sejahtera di klasis GPM Tanimbar Selatan. Dan Jemaat GPM Rehobot menjadi 2 jemaat, yaitu Jemaat GPM Rehobot dan Jemaat Sumber Kasih, klasis Pulau Ambon. Ini adalah tanda bahwa misi pekabaran Injil GPM bertumbuh dan ada organ baru yang hidup dalam kesatuan tubuh Kristus yang utuh. Hal yang sama harus dipahami pula dan konteks pemekaran unit dan sektor pelayanan. Sebab memang sejarah pelayanan di GPM ini telah membuktikan kita memiliki fanatisme sektor, unit, dan jemaat-jemaat klasis yang sangat kental dan kuat. Sehingga demi untuk optimalisasi pelayanan, ada perencanaan strategi untuk pemekaran, selalu timbul gejolak-gejolak yang menimbulkan keretakan-keretakan hubungan-hubungan dalam persekutuan-persekutuan tubuh Kristus di jemaat-jemaat dan di klasis-klasis. Kami berharap semoga itu dapat diminimalisir. Sebab dengan dilakukan pemekaran-pemekaran maka telah tumbuh organ baru dalam persekutuan atau kesatuan tubuh Kristus. Dan harus kita syukuri.
Karena itu upaya yang dilakukan oleh panitia pemekaran Klasis Seram Selatan yang dilakukan langkah-langkah strategis sebagai gereja, kami terus mendoakan dan mendukung proses dimaksud. Yang keenam, gereja harus membangun komunitas harapan atau komunitas penyembuh di tengah berbagai masalah dan penderitaan jemaat. Sebab itu perhatian dan pelayanan kepada jemaat korban bencana alam dan konflik sosial tetap menjadi salah satu prioritas kita. Dan pelayanan kepada kelompok inklusi, yaitu warga jemaat difabel dan sada. Mereka bisa memberi kontribusi positif bagi tugas misi Injil Kristus dalam aspek yang luas dan terbuka. Sebab itu, gereja harus melayani mereka dan menjadi gereja yang ramah anak, ramah kepada kelompok inklusi dan melawan tindak pelecehan seksual dalam segala bentuk terhadap anak dan perempuan. Yang ketujuh, peliharalah kasih persaudaraan dengan semua orang, bekerja samalah dengan pemerintah dan semua elemen bangsa lainnya. Hiduplah dalam keramahan dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, ras, dan bahasa, supaya kita semua menjadi satu di dalam bangsa yang majemuk ini. Kesatuan itu yang membuat kita kuat untuk memainkan peran strategis di tengah bangsa Indonesia. Sebab itu, jangan biarkan orang atau pemikiran lain manapun meruntuhkan nilai persaudaraan yang luhur dari dalam budaya kita di Maluku dan Maluku Utara, supaya kita tidak mengulangi kebodohan kita di masa lalu. Demikianlah hadirin yang kami hormati, beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai arahan gereja pada kita semua dalam sidang-sidang gerejawi yang kudus ini. Sebagai pelayan khusus, kita harus tetap kedapatan setia melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai hamba Kristus yang melayani dengan hati yang tulus murni supaya Kristus dimuliakan. Perkenankan saya atas nama seluruh gereja ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menopang tugas bergereja, Gereja Protestan Maluku di bumi Maluku dan Maluku Utara, dan tetapi secara khusus di Klasis GPM Masohi ini. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada pemerintah Maluku Tengah bersama seluruh pimpinan OPD dalam lingkup pemerintahan Maluku Tengah, termasuk pimpinan instansi vertikal, pimpinan camat, para upulatu negeri-negeri dalam wilayah pelayanan Klasis Masohi, atas topangan dan kerjasama dengan Gereja Protestan Maluku. Saya kira saya juga harus menyampaikan spesial thanks kepada Bapak Pejabat Bupati. Beliau ini sosok pemimpin yang inspiratif. Walaupun hanya sebagai seorang pejabat bupati, tetapi telah melaksanakan tugas-tugas yang jauh lebih hebat dan berdampak kepada kemasyarakatan. Kami mendoakan langkah-langkah Bapak ke depan, tapi juga pergumulan-pergumulan dan apa yang menjadi rencana-rencana masa depan ke depan. Doa gereja itu sangat ampuh, Pak. Tuhan berkati. Ibu Ketua Klasis punya permintaan tadi cukup banyak. Luar biasa, ya. Ini saya tahu nanti Bapak Bupati jawab mana tinggal mana. Sebab masa kepemimpinan ini hanya terbatas, ya, sampai tahun 2024. Tapi gereja selalu mendoakan Bapak supaya tetap sehat, diberi hikmat oleh Tuhan, dengan semangat tetapi juga dengan hati yang tulus mau melayani. Banyak hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Amin. Kami harus menyampaikan terima kasih kepada pimpinan aparat bersama seluruh anggota TNI dan Polres bersama seluruh anggota Polri atas tugas-tugas menjaga ketertiban serta keamanan di tengah masyarakat.
sehingga memungkinkan gereja dan agama-agama lain dapat melaksanakan seluruh perayaan kebaktian dengan baik. Terima kasih kepada saudara Salam dan Katolik di lingkungan sekitar wilayah pelayanan Klasis Masohi yang telah menjadi bagian dari warga Gereja Protestan Maluku. Semoga jalan bersama ini tetap terjaga dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para pimpinan umat beragama atas kerjasama yang telah terbangun terutama dalam upaya menggalakkan pembinaan umat yang terbuka dan toleran. Akhirnya khusus kepada rekan-rekan pelayan dan warga Gereja Protestan Maluku dan peserta sidang klasis, saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kebersamaan kita untuk berjalan bersama. Kepada Bapak Raja Makariki, Bapak Kepala Dusun, dan juga Majelis Jemaat GPM Sion, Panitia Pelaksana, Bapak Ketua dan teman-teman, dan seluruh warga Jemaat GPM Sion, saya sungguh berterima kasih atas jerih lelah saudara-saudara. Saudara-saudara telah membuat gereja ini bersuka cita karena kesetiaan dan kesungguhan untuk mempersiapkan sidang klasis ini dengan baik. Lebih daripada itu, saudara-saudara telah menjadi tuan dan nyonya rumah yang baik, penuh keramahan. Inilah hospitality yang luar biasa yang ditunjukkan oleh warga jemaat GPM Sion. Danke banyak-banyak. Akhirnya saya mengundang ibu bapak, peserta dan hadirin yang kami hormati untuk berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus yang diutus melayani sebagai MPH Sinode GPM, saya mengaktakan pembukaan persidangan ke-39 Klasis GPM Masohi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetaplah setia tunaikan tugas sesuai moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Selamat bersidang, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Hubungan kemitraan yang strategis ini, kami sama-sama akan menekan tombol sebagai tanda sidang ke-39 Klasis GPM Masohi dibuka. Sambutan dari pejabat Bupati Maluku kepada Bapak Ibu Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Majelis Pekerja Harian Sinode MPH GPM, Pendeta Ibu Leni Bakardesi STH, yang saya hormati Pak Wakil Ketua DPRD Pak Kacaurisa beserta teman-teman dari anggota DPRD, ada Pak Yopi, Pak Yop, kemudian Pak Ampi, Terima, dan Pak Ladeno. Ini sudah cukup, artinya sudah cukup terwakili di sidang ini. Cukup banyak. Kalau kemarin kita cuma 3, waktu kita di Saparua ini udah tambah 1 lagi 4. Jadi untuk penyelesaian beberapa terkait ini itu nanti akan saya jelaskan. Yang saya hormati Forum Komunikasi dengan Daerah yang hadir sudah cukup lengkap juga, ada biasanya hadir dengan kita Kapolres, kemudian Dandim, dan juga ini dari yang mewakili Pak Kajari. Saya punya sahabat ini, yang beliau dari Pak Jaksa yang sangat luar biasa.
kemana-mana juga beliau sering hadir. Kita ke lapangan kemarin, ya, kita biasa beliau hadir dengan kita. Mungkin dari Badan Brigif yang mewakili, kemudian dari Kabaresi, atau mungkin juga dari bapak-bapak yang telepon yang lain yang sempat saya sampaikan satu persatu. Yang saya hormati khusus kepada Ibu Ketua Klasis ini RMP dari Masohi, RMPK Masohi. Ini beliau sangat luar biasa, Ibu MPA. Saya kemana-mana selalu dengan beliau. Beliau kalau saya kemana-mana, saya selalu minta sebelum acara, Ibu Ketua tolong doa buat kita. Apalagi kemarin pada saat kita safari Natal, ya. Dan saya lihat safari Natal ini maknanya sangat luar biasa. Dan safari Natal sehingga saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Ketua, termasuk permintaan-permintaan tadi, saya berpikir ini sangat luar biasa. Marilah kita bersama-sama ke dalam sidang ini, saya mintakan kita rumuskan. Kalau bisa kita rumuskan program-program itu, kita menyatu dengan kita dengan Pemda, supaya ini sangat membantu Pemda, sehingga program-program itu bisa kita sinergikan, dan tujuannya untuk terutama untuk umat, ya, terutama untuk jemaat dan juga seluruh masyarakat yang ada di Maluku Tengah, dan bahkan bisa membantu masyarakat yang di Maluku. Bahkan tadi saya bicara dengan Pak Waka, kami sudah berkoordinasi dengan kita MOU, sudah pernah MOU dengan Pak Gubernur, dengan Gubernur DKI. Ini kalau bisa hasilnya kalau bisa kita bikin yang bagus, kita bisa ekspor ke Jakarta, dan ini mungkin akan bermanfaat bagi Indonesia ini terkait dengan untuk masalah pangan. Ini sangat luar biasa. Yang penting dalam program ini saya minta nanti kami libatkan, karena saya lihat dari jemaat ini banyak kita OPD yang ada di sini, dan juga kami punya staff yang memang pada tataran yang pada golongan 34. Saya minta ini tolong diikutkan, kita buat pada saat sidang masuk ini kita bisa, karena ini mungkin nanti jadi contoh. Saya minta, jadi kita sinergikan, nanti kita dengan DPRD kita sama-sama kita bantu untuk penyelenggaraan terkait untuk terutama untuk pemberdayaan. Saya tadi baru saja pagi-pagi tadi pada saat saya mau mandi, saya lihat dari sekitar jam 7 saya ditelepon oleh Pak Jenderal, ya, Pak Jenderal dari Pak Andam. Saya lihat, lalu saya telepon lagi, beliau katakan, Pak Bu, dia panggil saya Pak Bu, bisa nggak saya ambil cuma 2 daerah, termasuk untuk Kabupaten Maluku Tengah. Bisa? Beliau tanya ada berapa kecamatan? Saya bilang 18, Pak Jenderal. Bisa nggak? Ini diupayakan untuk tanaman kelor 1 hektar per 1 kecamatan. Off-takernya ada, harganya sangat luar biasa. Jadi kalau ini sebagai dasar, ini contoh saja. Jadi ini kalau ini bisa jadi, kami akan sama-sama dengan untuk kita dengan BPM, kita sama-sama kita bisa programkan. Termasuk juga ini ada talas dan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan untuk tanaman pangan. Ini yang kami minta kalau bisa dalam rumusan-rumusan nanti itu disamakan dan kita kawal sama-sama. Ini jadi catatan buat kita, ya ini. Kemudian juga mungkin juga bantu untuk masalah-masalah konflik. Saya dengar dari Ibu tadi betul masalah kayu. Kayu ini kan masih lagi 110 dan 350 baru kembali 240. Itu semuanya karena dari Ambon sudah pulang. Tapi yang dari Ambon, Sera, Mare yang di mana mereka belum kembali. Tapi mereka kembali setelah nanti katanya kalau kita udah bangun prasarananya. Itu ada 110. Kita berdoa kepada mereka dan juga barangkali kita bisa merumuskan lagi bagaimana masalah-masalah damai. Kita rumuskan sama-sama. Nanti bisa libatkan TNI Polri dan kita dalam merumuskan ini. Jadi peran gereja di sini nanti kita ambil contoh. Nanti mungkin dari peran gereja ini kita bawa kepada peran masjid, peran misalnya yang masjid, kemudian untuk Buddha dan sebagainya yang ada di sekitar ini kita bikin sebagai untuk, karena saya setelah ini jujur saja saya harus
Jadi tugas saya, Ibu Ketua, ini saya harus untuk Sepa Tamilo lagi. Ini katanya dari kemarin jam 11 sampai hari ini itu belum sempat mereka pulang. Mereka masih ada sebagian masyarakat untuk menjelang puasa ini mereka mau itu ditahan di Sepa. Mereka masih di Ruka. Saya harus ke sana. Tapi sudah alhamdulillah sudah TNI Polri sudah saya hubungi Kapolres dan juga kepada Pak Dandim. Ini mudah-mudahan mereka sudah pulang, tapi saya minta supaya jadi peran-peran ini mungkin dalam perumusan itu jangan kerja kita bagaimana dalam perumusan ada damai itu. Jadi contoh. Jadi saya minta itu mungkin dari GPM saya titip satu lagi. Nanti peran-peran kita. Mungkin kita nanti dari Pemda bagaimana kita siapkan anggaran-anggaran bagaimana untuk hal-hal yang demikian. Baik, yang saya hormati, ini ada asisten kami, ya, asisten 2, kemudian para tim OBD, juga direktur PDAM, teman-teman dari Humas dan juga yang hadir semua. Yang saya hormati juga ada para camat, terima kasih. Ini ada camat dari Amahei, PNS Kota Masoi dan Pak Budiah. Ini lengkap kita semua. Ini ada 4 camat. Dan yang saya hormati juga Raja Negeri Makariki dan Kepala Dusun Sion hadir. Kemudian Ketua Daerah AMGPM Daerah Masoi. Dan saya paling tidak lupa itu terutama Angkatan Muda. Angkatan Muda sangat luar biasa. Ya, Angkatan Muda betul. Saya senang mereka. Mudah-mudahan peran mereka itu kita sedikit agak sedikit. Jadi muda ini jadi kita sedikit berikan mereka peran yang lebih sedikit. Yang saya hormati Ketua Latupati dan Raja-Raja yang berkenan hadir, Ketua Majelis Jemaat Seklasis Masoi, yang saya hormati khusus Ketua Panitia tadi Pak Ketua, luar biasa Pak, dan para anggota yang sudah bekerja selama ini, peserta hadirin, peserta sidang, hadirin dan undangan sekalian yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan anugerahnya. Hari ini Klasis Masoi berkenan dapat melaksanakan sidang ke-95 dalam suasana ke-39 ya, dalam suasana yang penuh sukacita. Selaku pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, saya menyambut dengan penuh syukur terlaksananya sidang gerejawi ini, sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Majelis Pekerja Klasis, Ketua Jemaat Seklasis Masoi, Panitia Pelaksana dan hadirin undangan sekalian, terutama seluruh jemaat yang mampu mengorganisir kegiatan ini secara baik. Kehadiran saya dalam kegiatan ini adalah wujud komitmen pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk terus menjalin sinergitas kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan kabupaten ini, terutama relasi yang harmonis dan konstruktif dengan berbagai lembaga keumatan, khususnya Gereja Protestan Maluku. Saya sangat bangga sebab GPM memiliki tata kelola lembaga yang sangat baik. Tadi saya lihat ada untuk yang pendataan itu. Saya baru lihat jujur aja Bu. Kami di mana-mana saja di kantor yang begitu punya struktur organisasi yang begitu bagus, DPRD, kami belum punya seperti ini. Ini sangat luar biasa. Tadi kata luar biasa, ya benar luar biasa. Saya juga sebagai ketua IKAPAT, Ikatan Alumni, ketua ICMI, ketua macam-macam, tapi kami tidak mempunyai data-data itu yang baik. Alumni sampai sekarang kami coba untuk buat, padahal kita sudah bayangkan aja alumni itu orang pintar semua, profesor dari profesor sampai mau bilang apalagi semuanya ada di sana. Sampai sekarang nggak bisa, luar biasa GPM. Tadi Pak Waka katakan bahwa sampai dengan data-data jemaat, semua datanya, anak-anaknya, jemaatnya, wah luar biasa. Ini yang mungkin jadi contoh yang saya sangat, kalau udah sistem seperti ini,
kemudian perencanaan yang saya lihat tadi sudah cukup bagus, kemudian yang lain-lain tadi, kemudian diagendakan dalam sidang seperti ini. Kalau kita yakin, kalau kita bekerja sama dengan pemerintah, saya pikir semuanya selesai, ya, aman semuanya, dan masyarakat pasti akan sejahtera. Jadi saya minta sekali lagi, saya tekankan lagi kepada terutama ada Pak Asisten untuk mewakili dan seluruh pimpinan yang ada di sini, pimpinan OPD khususnya, dan teman-teman dari eselon 3 dan 4 ya, untuk Pak Riko dan sebagainya. Apa yang tadi telah disampaikan oleh ketua, wakil ketua dalam hal ini Ibu Bakar Besi ya, ketua sinode, wakil ketua satu sinode, maupun Ibu ketua klasis, itu kita kalau bisa dalam program ini kita kawal, kita sama-sama bikin program. Kalau program ini udah ada Bu, nggak perlu saya Bu, siapapun yang ada di sini yang akan menggantikan saya, siapapun dia, nanti program ini akan dilaksanakan. Yang penting kita sudah buat dalam satu program, apalagi yang tadi dikatakan tadi dalam, saya tadi waktu Ibu katakan dalam rangka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalau udah kita susun sama-sama, pemerintah siapapun yang akan menjalankan, pasti ini sudah kita jalan sama-sama. Jadi inilah saya senang, saya bisa di sini, saya bisa mendapat satu inspirasi yang sangat positif, sehingga kita bisa berinovasi untuk bekerja sama dalam memajukan kita punya kabupaten yang kita cintai. Saya juga mengapresiasi para pelayan GPM yang terus mendoakan pemerintah di seluruh kebaktian GPM. Terima kasih. Berkat doa yang tulus dari Bapak Ibu semuanya, jemaat cukup kuat untuk terus bekerja dan melayani masyarakat di kabupaten ini. Yang tadi juga yang menarik tadi ada rencana menyusun pola induk pelayanan dan rencana induk pelayanan sebagai arah dan pedoman GPM dari yang saya bawa itu dari arah sinode ya sampai ke bawah ini. Itu yang luar biasa. Kalau sudah ini, karena saya ulangi lagi Bu, biar Ibu yang beberapa kali supaya membantu saya. Saya dengar waktu pertama saya ketemu dengan Pak Ketua, waktu saya ulang lagi, kalau yang sudah dengar, saya ketemu beliau, saya silaturahmi dengan Pak Ketua Sinode saat itu. Beliau katakan bahwa beliau akan melakukan penataan kawasan dari depan Sinode sampai di depan gereja, akan di situ akan tempat untuk UMKM, terutama mengembangkan makanan-makanan khas daerah. Lalu saya ingat beliau katakan bahwa ini nanti makanan-makanan ini kita minta nanti kita produksi dari para jemaat-jemaat yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Nah ini kalau sudah jadi luar biasa. Saya minta itu didorong. Ini juga kalau bisa di salah satu program ini dimasukkan ke sini. Jadi kita yang mendorong untuk pengembangan penataan kawasannya, kami sudah gambar. Ada di mungkin saudara Lenli, pakai nama Lenli. Ya, Lenli kebetulan dia sampai sekarang merupakan saya punya staf perencanaan, aplikasi perencanaan penataan kawasannya. Jadi nanti bisa lihat kita dorong. Jadi saya minta lagi sekali lagi Ibu nanti kalau pulang tolong diingatkan lagi, kita dorong supaya kita kembangkan. Ini jadi contoh. Ini kalau jadi, kemudian kebun-kebun jemaat yang tadi untuk yang 3M itu kita kembangkan. Kita nggak usah kemana-mana Bu, kita kembangkan di Masoi dulu. Di Masoi dulu, kalau bisa dari di Masoi, bagus, kita sedikit meluas ke beberapa kabupaten, ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Kita buat. Nah ini kalau jadi, udah kita bisa. Yang saya bilang tadi, jangankan untuk kita kemarin kota juga ada minta kita udah bekerja sama, dia minta untuk bantu dia untuk investasi, untuk pangan, cabai, ya kalau bisa cabai atau sayuran. Nah ini kita bisa ambil dari kebun-kebun jemaat. Kita mulai dari sini. Nanti kalau jadi ini bagus, ya kita alihkan lagi saya bilang tadi. Kalau bagus kita ke yang Muslim, yang mungkin yang lain-lain. Kita ambil dari sini. Jadi saya minta ini jadi contoh buat kita, khususnya untuk pengembangan, terutama dalam rangka untuk mensejahterakan
masyarakat di Maluku Tengah. Khusus di tingkat klasis, saya mendapat laporan bahwa sudah ada rencana strategis klasis untuk satu periode pelayanan yakni untuk kurun waktu 5 tahun. Saya optimis dokumen restra tersebut juga mengakomodir berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama di wilayah pelayanan klasis Masohi. Karena itu sidang kelas ini harus mampu melahirkan program yang konkret dapat dikerjakan secara nyata. Itu yang sudah saya katakan. Hadirin yang saya muliakan, pada forum yang mulia ini saya ingin menitipkan beberapa hal penting untuk digumuli bersama oleh seluruh peserta sidang. Yang pertama, wilayah pelayanan klasis Masohi berada di jantung pusat pemerintahan kabupaten ini. Kita hidup di tengah masyarakat yang sangat majemuk, tantangan kita sangat kompleksitas, potensi benturan antara kelompok masyarakat sangat mudah terjadi. Untuk mengantisipasinya, saya berharap para pelayanan lebih ditingkatkan, terutama dalam melakukan pembinaan iman dan spiritualitas umat. Saya mendapat laporan ada kegiatan bina keluarga, betul ya Bu? Bina kata sini. Ini sangat luar biasa Bu, saya dengar lagi. Itu tolong kita kembangkan. Dan bina klinik yang dikembangkan oleh GPM, dan saya yakin kegiatan ini sangat positif, ini dikembangkan. Jika dilakukan benar, saya minta agar kegiatan ini benar-benar dilakukan secara konsisten sehingga jemaat semakin bertumbuh dalam iman, persekutuan yang penuh dengan damai dengan Tuhan, tetapi juga dalam relasi dengan ciptaannya. Jadi nanti kami bisa, yang saya bilang tadi, Binakel, bolehlah kita masuk lagi dengan program-program kita yang saya bilang untuk masalah kedamaian. Kedua, kita sudah berada di era digitalisasi tadi, di mana ruang interaksi sosial dan ekonomi semakin terbuka dan kompetitif. Kelas ini harus menjadi model. Jadi saya minta sekali lagi, sudah kata-kata kita jadi model. Kita jadi model, kita support, jadi model. Saya lihat karena ibu ketua apa semangat beliau kemana-mana. Jadi jujur aja kita support beliau. Ini ibu ketua jadi model. Kita dalam membangun peradaban masyarakat yang modern dan tetap merawat melestarikan kearifan lokal sebagai kekuatan kolektif untuk menjadikan daerah ini menjadi daerah dengan peradaban modern. Kita sudah bergerak maju dari yang bersifat konvensional menuju teknologi modern. Pola hidup kita sifat konsumtif juga harus menjadi pola hidup yang produktif. Bila perlu nanti kita kembangkan mesin-mesin pertanian, apa-apa yang bisa kita, jangan cuma kita tanam-tanam aja. Nanti kita bisa dengan mesin-mesin ada yang bisa. Kita bisa. Kalau kita nggak punya, nanti kita bersama-sama dengan, kita punya jaring ya, ada jaring kita punya ke sana, nanti sama-sama kita sampai dengan, termasuk yang ibu bilang kata, coba kita lihat ya di pulau-pulau sana. Kalau pulau-pulau yang kita gunakan DAU sekarang nggak bisa, kita harus nanti kita minta bantuan dari pemerintah pusat supaya bagaimana kita, yang penting kita punya perencanaan, kita dudukkan dulu. Kita bisa masuk lewat kita, pemerintah, masuk lewat GPM, masuk lewat yang lain-lainnya. Itu yang kita. Kemudian saya mintakan juga kita berani melakukan inovasi, minimal satu inovasi baru sesuai keunggulan di jemaat masing-masing. Saya yakin yang tadi hasil yang seperti tadi untuk pendataan itu kan satu inovasi yang sudah dibentuk jemaat. Bentuk jemaat untuk yang lain lagi. Tadi Binake lagi, mungkin ada lain lagi, silakan. Itu yang saya senang dengan hal-hal seperti ini. Yang ketiga, sebagai negeri klasis Masohi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita punya alam sangat melimpah. Sektor unggulan seperti potensi bahari, laut tadi, wisata alam sangat banyak. Apalagi di daerah rentan, itu yang TNS tadi, kita buat jadi pariwisata nanti. Memang Banda saya yakin, karena Banda mau ditingkatkan. Kalau Banda tingkatkan, maka otomatis TNS akan jadi apa istilahnya gerbongnya, jadi gerbongnya akan terkena. Nah itu kalau bisa dari sini kita mulai bikin program dalam apa kita siapkan model programnya seperti apa. Saya minta bantu dari Bapak Ibu dari GPM. Kita ada punya perikanan, pertanian, perkebunan, serta potensi lainnya. Saya berharap GPM dapat menjalin kolaborasi dengan pemerintah
khususnya pemerintah negeri agar potensi sumber daya alam ini kita kelola dengan baik. Kemudian yang berikutnya keempat, pendidikan adalah jantung masa depan. Karena itu program pelatihan yang relevan sesuai tuntunan zaman harus menjadi prioritas. Melalui program pelatihan yang tepat dan terukur, kita akan mampu mempersiapkan generasi kita yang memiliki keahlian. Generasi kita sudah harus didik untuk menjadi generasi emas yang unggul, siap memenangkan pasar yang semakin terbuka di era digitalisasi. Jadi saya minta nanti juga barangkali nanti kita bekerja sama dengan GPM yang misalnya di Sinode, mungkin di LPH bisa bantu kita di sini karena kita punya sumber daya untuk manusianya sangat kuat. Kita bantu nanti Ibu Ketua Klasis ya kita bangun untuk kita kembangkan di sini. Yang kelima, angka kemiskinan ekstrim kita masih cukup tinggi. Angka stunting kita juga masih tinggi. Meskipun beberapa tahun terakhir ini turun signifikan, kita harus dorong agar masalah ini bisa selesai sampai di titik zero. Saya sudah katakan Saparua kemarin, kalau bisa ada satu dari mungkin kita punya yang kurang mampu untuk anak-anak kita yang ada di sekitar aja, di sekitar lingkungan kita untuk jadi anak asuh. Kalau kami nanti di setiap OPD saya seperti termasuk saya juga kita ambil anak asuh satu, minimal satu sehingga untuk yang stunting tadi bisa kita bikin. Kemarin ada satu lewat istri saya, mereka kirim fotonya, kita ambil, saya mintakan kepada kesehatan segera proyeknya dikirim, kita obati di rumah sakit. Setelah rumah sakit belum ada seminggu, karena keluarganya banyak, kita pakai PKK dalam nggak ada 1 bulan ya, itu anaknya sekarang beratnya bertambah sampai berapa kilo, jadi sudah nggak stunting lagi. Tadinya kurus sekali, kurus nggak bisa makan apa-apa. Setelah itu jadi ini yang mungkin yang hal-hal gini yang perlu kita. Padahal itu cuma perhatikan sedikit aja. Katanya kalau bisa 1 hari dikasih telur cuma 1. Kalau 1 hari telurnya 1 itu bisa membantu. Telur 1 hari, kalau enggak dikasihkan. Cuma karena mungkin orang tuanya nggak punya duit atau gimana sehingga mereka hadapi stunting. Yang keenam, perlu saya informasikan bahwa beberapa waktu lalu kami juga sudah telah menandatangani nota kesepahaman bersama beliau ada lagi dengan Pak Waka, Ibu juga pernah dengan PT Tasagolwi Group. Jadi mudah-mudahan kalau jadi berarti investasi cukup besar di sini. Ini akan meminta banyak tenaga kerja, kita dorong ya. Berarti jemaat-jemaatnya juga saya minta supaya kita bisa bekerja sama untuk pertama mereka akan bergerak di bidang pertanian, perkebunan, hotel dan resort, kemudian transportasi dan juga perikanan. Mereka akan bangun hotel bintang 5, kemudian ada bangun jadi pertama semacam training school yang pertama ini. Jadi kalau orang mau belajar yang pesawat yang di atas air yang buat 8 orang itu dari dunia semua harus datang ke sini, datang ke Masuri, nggak kemana-mana. Jadi mudah-mudahan kita minta dukungan dari jemaat juga untuk program ini. Yang berikutnya yaitu agar konflik antara orang bersaudara di Pulau Seram yang tadi saya katakan tadi ini selalu beragam, mulai dari masalah hak wilayah sampai masalah mata rumah perintah. Saya ingin ingatkan kita semua, mari kita belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi dan masih terjadi sampai saat ini. Saya mohon jika ada masalah-masalah sifatnya personal agar jemaat dan masyarakat lebih arif dan bijaksana untuk tidak menjadikan urusan personal menjadi urusan komunal. Sebab jika kita berkonflik maka yang ada hanya penderitaan dan penyesalan. Dampak lainnya investor akan enggan berinvestasi di daerah ini, bahkan agenda pembangunan semakin terhambat dan pelayanan publik terganggu. Untuk itu saya membantu gereja dan kita terutama melalui gereja turut mengambil peran strategis di sini juga. Yang berikutnya, klasis Masowi sebagai klasis koordinator. Dalam melihat pemerintahan Maluku Tengah sudah banyak memberikan kontribusi nyata dalam mendukung agenda pembangunan daerah ini. Salah satu karya besar
pas di sini ya ini peran aktifnya memperjuangkan pemulangan warga Kariu ke negeri adat mereka. Saya menyaksikan ibu sangat luar biasa, ibu kelas di sini. Ini misi perdamaian bukan saja saya tapi beliau, dan juga peran juga dari para teman-teman dari kita semua, dari OPD maupun dari DPRD. Tapi saya sangat terharu dengan ibu. Beliau selalu turun kemana-mana. Saya minta beliau selalu setiap di jemaat minta doa-doa, mungkin doa itu yang tadi seperti di ibu. Saya yakin tadi oleh ibu wakil ketua tadi, Ibu Leni, katakan bahwa doa jemaat itu sangat luar biasa, apalagi doa GPM. Ini yang saya pakai, benar luar biasa. Karena Tuhan akan lihat bukan dari siapa, tapi doa dari siapa yang tulus hatinya. Saya menyadari bahwa beban tentang kita di tahun ini cukup berat dan kompleksitas. Kami akan terus bekerja sekuat tenaga untuk memastikan bahwa program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan publik dapat terrealisasi dengan baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dan saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh OPD, Camat, Lurah, dan para Raja dan Pulatu dan Inlatu agar selalu melibatkan semua stakeholder yang siap untuk menjalin kemitraan dalam membantu sebagai tugas-tugas pemerintah dengan mengusung moto kami. Jadi nanti ada moto dari GPM juga, ada moto kami juga, moto kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional. Serta menjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi, maka kami optimis negeri ini akan semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menitipkan salam kasih dan doa dari Pak Gubernur dan Ibu Gubernur Murad Ismail beserta Bu Widya atas terselenggaranya sidang kelas ini. Beliau dan Ibu selalu konsisten dan berdedikasi tinggi mencurahkan tenaga pikiran untuk kemajuan negeri ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada MPH, Sinode, GPM, terutama Ibu yang hadir, mewakili semuanya. Kemudian MPK kelas Ambon Utara, ya betul ya? Bukan, Masohi. Kemudian ketua-ketua majelis jemaat dan seluruh jemaat yang setia berpartisipasi menurut seluruh agenda pembangunan ini. Untuk itu saya tambah lagi sebelum akhir, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Boleh Ibu, saya minta izin dari Ibu Wakil Ketua, boleh saya pantun? Saya boleh pantun ya, posisi kalian ya. Siang hari makan papaya. Kurang kencang. Ulang. Siang hari makan papaya. Jangan lupa berbagi dengan sahabat. Hari Minggu ibadah ke gereja. Yang kencang dong, ulang. Hari Minggu ibadah ke gereja. Hati serasa mendapat berkat. Satu lagi ya. Terik matahari membuat haus. Di pinggir jalan ada es degan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasihnya membuatmu terselamatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selanjutnya kita mengikuti secara bersama-sama penandatanganan naskah kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Maluku Tengah dengan Gereja Protestan Maluku tahun 2023 yang diawali dengan pembacaan naskah perjanjian. Naskah perjanjian kerjasama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Maluku Tengah dengan Gereja Protestan Maluku nomor 21.4/66/2023 nomor 01/SND/B.3
garing MOU garing 3 garing 2023 tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 bulan Maret tahun 2023, bertempat di Gedung Gereja El Betel, Jemaat GPM Sion, Klasis Masohi, kami yang bertanda tangan di bawah ini, satu nama, Herens Edi Luturmas, SPD MPD, jabatan Kepala SMK Negeri 4 Maluku Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Maluku Tengah yang berkedudukan di Jalan Transeram kilometer 1 Desa Makariki, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai penyanyi 1. Dua nama Pendeta El Bakar Desi LCH, jabatan Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Dalam hal ini bertindak untuk dan bersama Gereja Protestan Maluku berkedudukan di Jalan Majen DI Panjaitan nomor 2 Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, 97124 kode pos, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak dengan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. A. Bahwa pihak ke-1 adalah lembaga pendidikan kejuruan di lingkup pemerintah provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan dengan konsentrasi pada program keahlian 1. Agrobisnis tanaman pangan hortikultura, 2. Agrobisnis tanaman perkebunan, 3. Agrobisnis perikanan air tawar, 4. Agrobisnis perikanan, 5. Agrobisnis ternak ruminansia, dan 6. Agrobisnis ternak unggas. Bahwa pihak kedua adalah Gereja Protestan Maluku yang memiliki tanggung jawab pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan nilai dasar Kristen yang injili berdasarkan Pancasila bagi warga gereja, termasuk dalam pergumulan bersama menjawab fatwa Gereja Protestan Maluku dengan meningkatkan kualitas ekonomi keluarga melalui gerakan 3M, keluarga menanam, melaut, dan memasarkan. C. Karena itu para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 1 Dasar Hukum, 1 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, 6 Impres Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, 7 Keputusan MPL ke-42 Sinode GPM tahun 2022 ditiru, 8 Peraturan Pokok tentang Klasis Bab 7 Pasal 20 Ayat 12, 9 Keputusan Sidang ke-38 Klasis GPM Masohi tahun 2022. Pasal 2 Maksud dan Tujuan. 1. Maksud kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi para pihak dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kerjasama ini. 2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kerjasama pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pasal 3 Hak dan Kewajiban. 1. Pihak ke-1 siap mendidik anak usia sekolah, khususnya lulusan sekolah menengah pertama atau SMP dari warga jemaat atas usulan rekomendasi pihak kedua. Pendidikan yang dimaksud berhubungan dengan pendidikan moral dan karakter peserta didik serta keterampilan, kompetensi, dan keunggulan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Pihak ke-1 bersedia menyediakan fasilitas tempat tinggal, asrama, bagi siswa-siswi dari jemaat-jemaat yang akan bersekolah di SMK Negeri 4 Maluku Tengah. 3. Pihak ke-1 dan pihak kedua secara bersama siap melakukan sosialisasi di jemaat-jemaat sebagai bagian dari promosi SMK Negeri 4 Maluku Tengah. 4. Dalam rangka peningkatan keterampilan warga jemaat di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan, pihak ke-1 bersama jajarannya siap membantu pihak kedua melalui program pelatihan maupun pemberdayaan yang ditetapkan dalam persidangan gerejawi. 5. Seiring berjalannya waktu, jika terjadi peralihan kepemimpinan baik pada pihak ke-1 maupun pihak kedua, maka perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sesuai batas waktu yang ditentukan. Pasal 4 Pelaksanaan.
kerjasama ini berlaku 5 tahun semenjak naskah perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan akan dilanjutkan lagi sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama para pihak. Pasal 5, pembiayaan. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran para pihak sesuai dengan kerangka acuan yang disepakati oleh para pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6, lain-lain. Naskah perjanjian ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki dan ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat para pihak. Demikian, naskah kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak ke-1, Heren Edi Luturmas SPD MPD, NIP 197405010 2006 2000 Pihak kedua, Pendeta L. Bakar Besi Sajana Tiluk. Demikian. Selanjutnya kita akan ada dalam penyerahan sentimen jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada yang pertama ahli waris dari Christine Gaspers Majelis Jemaat Nahrupiah, dan yang kedua kepada ahli waris dari Yusuf Uspitani Jemaat DPR Yafina. Kepada nama-nama yang dibacakan dapat mengambil tempat di depan. Demikian acara pembukaan persidangan klasis DPR di pagi hari ini. Kami mengundang dengan hormat Bapak Pejabat Bupati Wabena bersama rombongan dan seluruh tamu undangan agar dapat mengambil tempat di meja VIP agar dapat dalam jamuan bersama. Dan kepada Bapak Ibu pendeta dari 38 jemaat dapat mengambil tempat di pasar. Terima kasih.